Ini disclaimer ya teman-teman, bukan karena emang lagi dijemput pakai VF3 terus gue bilang gue suka mobil ini. Enggak sama sekali enggak. Gue emang pas mobil ini keluar ketemu pertama kali kalau nggak salah di event apa ya? Gias kalau nggak salah. IMS. Kalau pertama kali muncul itu IMS tahun lalu. Oh. Tapi mungkin lo juga lihat di Gias. Iya, pertama kali gue lihat itu di Gias Kak. Terus gue kan suka sama yang ngejreng-ngejreng. Oke. Itu ditampil itu warna kuning kan. Ada yang warna kuning. Wah. Terus lucu banget nih. Terus tidak seringkih mobil-mobil kecil biasanya. Gue lihat keker banget kan, banyak gede gitu. Nah, cuma sayangnya istri gue tuh ini masih agak skeptis sama mobil listrik. Jadi sampai sekarang makanya belum di-approve. Iya. Ya kan. Terus gue juga mikir orangnya tuh gue orangnya nggak sabaran Kak. Oke. Jadi gimana ya kalau suatu saat gue lagi pergi terus kena macet, nanti mesti butuh ngecas dulu segala macem gitu kan. Iya, nggak apa. Pelan-pelan akan kita racunin James untuk suka mobil listrik. Tapi kalau dari lo yang lo suka apa nih VF3? Kalau gue sih suka penampilannya sih Kak. Penampilan rodanya itu kayaknya gak, walaupun imut tapi gagah gitu. Imut tapi gagah. Terus pas gue BTW udah coba test drive juga. Oh, lu udah test drive juga? Temen gue ada yang beli, beneran ini, nggak bohong. Terus akhirnya gue ya udahlah cobain dong kok gitu, pengen coba bawa. Dan nggak sesempit itu gitu loh. Gue udah coba racunin lagi istri gue tapi tetap aja pelan-pelan. Jadi emang VF3 itu slogannya adalah Tiny Titan. Jadi emang kecil tapi kayak lo bilang gagah, ya kan. Jadi lo suka dari eksteriornya sih. Warnanya ngejreng. Ya. Ini kita pakai lagi warna merah nih. Kalau dari sisi interior lo ada apa? Ada komentar apa? Interiornya gue suka nggak banyak warna-warna yang norak ya. Oke. Gue suka yang begini. Terus ininya lebar nih, apa layarnya? Namanya? Layar infotainmentnya di tengah. Iya. Oke. Kalau lo sendiri kalau lo nyari mobil, apa sih yang lo cari dari mobil? Sebagai seorang musisi itu apakah ada requirement khusus untuk ketika mencari mobil? Kalau gua ya, yang penting nyaman sih Kak. Nyaman sama nggak terlalu berisik. Oke, nyaman dan tidak terlalu berisik. Kadang kan ada beberapa mobil. BTW ini lumayan kedap loh. Iya, ini oke kok. Ini kedap memang. Iya, ini kedap. Jadi suara luar nggak terlalu masuk. Benar. Dan ditambahkan ketika mobil listrik itu tidak ada mesinnya. Iya. Jadi nggak ada suara deru mesin. Betul. Jadi tuh makanya mobil listrik tuh banyak orang bilang kok kayaknya lebih nyaman, lebih kedap itu karena lebih sunyi, teman-teman. Iya. Karena gue tipe yang berkendara mesti sambil dengerin musik Kak. Jadi kalau sampai kayak berisik juga kan suka nabrak tuh sama musiknya. Benar. Nah kalau lo sendiri mobil modif gitu juga nggak? Modif enggak Kak. Jadi kalau lo beli mobil VF3 ini lo standarin aja. Iya. Tapi standarnya juga menurut gua udah keren. Udah lucu. Makanya naksir. Makanya dia naksir. Setuju. Iya sih emang VF3 ini kan kedap ya. Berarti apakah ini bisa membantu lo untuk menciptakan lagu? Iya benar. Kadang ada beberapa lagu yang gue mulainya dari humming dulu Kak. Humming yang gitu. Terus misalnya lagi ada momen apa, gue matiin lagunya, gue bikin lagu di situ, record lah di voice memo. Nah itu kan pengaruh juga. Jadi kayak gini tuh apa gitu ya? Iya. Kalau misalnya berisik kan jadi nggak konsen pasti. Tapi berarti lo juga jago nyanyi? Bisa nyanyi nggak jago. Yang penting nggak fals Kak. Tapi dia bikin lagu loh. Ya kan banyak kayak yang bikin lagu nggak bisa ngerti nada juga. Banyak. Masa sih ini beneran ini? Serius. Ya kalau nyanyi bisa, cuman gue nggak yang teknikal banget, yang kayak sampai ada vibranya jago gitu gue nggak bisa lah. Oh, gue pikir nyanyi doang guys. Ternyata ada tekniknya juga ya. Ada. Dan itu beda tuh ya caranya tuh ya. Beda. Nanti ke suara yang diproduksi pasti beda. Orang yang ngerti teknis sama enggak. Oh, jadi kalau sering karaoke dong tuh belum tentu bisa jadi penyanyi tuh ya? Ya kalau lagunya naik mah tetap bisa Kak. Oh, bisa. Mungkin kalau kata lo sekarang temukan suara lo. Bener, temukan suara gua. Kok nggak nemu ya gue dari dulu kayaknya mau nyanyi kayak susah banget gitu kan. Tapi kalau nyanyi lo pernah ngambil les nyanyi atau apa gitu nggak? Enggak lagi Kak. Kalau instrumen? Instrumen dulu gue ngeles keyboard. Awal banget. Awal banget. Itu 2 bulan doang trial. Habis itu belajar otodidak. Semua? Iya semuanya. Keyboard, gitar, drum. Makanya nggak jago-jago amat gua Kak. Sekedar bisa tapi nggak jago lah. Ini
Menarik sekali ya. Otodidak tapi jadi pencipta lagu. Belajar nyiptain lagu juga nggak ngambil ilmu apa dulu gitu atau belajar apa dulu gitu? Kalau ciptain lagu tuh gue sukanya ngebedah sih kak. Ngebedah. Gimana tuh? Ngebedah misalnya lagu orang tuh ada ciri khasnya. Selalu ada ciri khas. Misalnya lagu Mas Yovie Widianto tuh ada ciri khasnya di nada ini. Lagunya Mario Geklau ada ciri khas di nada ini. Lagunya siapa? Lalu gue bedah terus gimana kalau kita gabungin unsur-unsurnya jadiin satu gitu-gitu sih kak. Ternyata sulit sekali guys. Tapi itu gue masih belajar ngasal kak. Teman gue ada yang sampai dihitung notnya. Dan itu ternyata emang ada teorinya. Kan ada do re mi fa sol la si itu kan 1 2 3 4 5 6 7 kan. Itu mereka bisa jumlahin notnya. Harus sesuai angka segini ya biar bagus gitu.